Kita lanjutkan diskusi kita, ngobrol dengan Bung Yesayas Octavianus. Ini masih satu saudara dengan Joy Pelupesi. Pelupesi di Ambon banyak loh, ada Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon juga itu, makanya famnya Kevin Pelupesi. Dix juga Ambon, bakar Ambon, besi. Ya? Oh. Kevin Dix bakar besi. Bakar besi, oke. Kalau di Papua bakar batu. Itu kalau perang suku itu harus selesai dengan bakar batu gitu kan. Iya. Oke, Bung Yes, ini sebelum kita ke soal Jordi ya, yang sudah tiba 2 hari lalu kan. Jordi Cruyff. Ada satu dulu, kita masuk ke soal 30 pemain dari tambahan 27 tambah 3. Betul. Ya kan? Betul. Tapi 23 kan yang masuk nanti kan, nama-namanya kan. Betul. 7 berarti harus bawa koper pulang. Nah, Iya. itu bagaimana itu? Ya, saya kira memang karena melihat waktu yang makin dekat, Kluivert harus menentukan itu. Mengapa dia ajukan 27 sebelum ini? Karena antisipasi 3 ini bisa mengalami masalah kendala non-tenis lalu tidak bisa dinaturalisasi. Oke, tapi ternyata lancar kemarin. Lancar. Jadi saya kira lagi on the track ini. Artinya cara dia membentuk tim ini masih on the track. Sehingga nanti dari 30 last minute pada tanggal 13 dia harus sampaikan 23 pemain inti. Iya. Untuk jadi daftar. 7 yang kemudian tidak masuk siapa? Wah, sulit sekali. Tapi menurut saya mayoritas mungkin dari pemain-pemain yang besar di Liga 1 ya. Liga 1 Indonesia. Tapi saya juga sayangkan Septian, Ramadan ya bisa saja kemungkinan akan bersabar bisa ya. Saja, ya. Terutama di lini belakang ya, karena sudah terlalu banyak pemain naturalisasi atau pemain keturunan di lini belakang, sehingga pemain-pemain yang lahir dari Liga 1 Indonesia mungkin terpinggirkan untuk sementara. Ya, jangan bilang terpinggirkan lah, mungkin bersabar sementara. Untuk sementara. Iya, karena ini kan laga hidup mati ya. Betul. Kalau kita menghadapi Australia, kita tidak punya pilihan selain dapat angka kan. Harus yang terbaik. Iya. Oke. Nah, kita masuk kepada Jordi Cruyff ya. Sebelum kita membahas Jordi, kita sudah siapkan ada pernyataan Jordi berikut ini. Kita saksikan sama-sama pemirsa. The first thing I think we all feel is the unbelievable football passion the country has. You feel it on the street, you feel it everywhere. So I think passion is it's the most important thing when you want to reach a high objective, when you want to grow. Passion is the first thing we need. The day-to-day is obviously the head coach, Patrick Kluivert here, together with his staff. And that's the day-to-day thing, but there's also very important in football is the strategy. The short-term, middle-term, long-term strategy to grow, to get the maximum out of a very big population that you have here, and to try to really grow, to try to find those talents already at a very young age, because then you have a much better national team in the future. So I think it's about, football is not only about the pitch, it's also about making the right strategic decisions to try to take the maximum out of... Bung, dia penasihat teknis, bukan direktur teknis loh. Ya, betul. Apa bedanya? Dan dari pernyataan tadi, dia mengatakan akan mencari pemain-pemain berbakat usia muda. Nah, di PSSI itu biasanya itu tugas seorang dirtek. Nah, bukan penasehat teknis. Nah, ini bahasanya yang salah atau nanti fungsinya yang salah. PSSI menyebut technical advisor, ya, penasehat teknis. Tetapi kalau lihat pernyataan Jordi tadi akan mencari pemain-pemain berbakat muda, berarti fungsinya direktur teknis karena dia akan turun ke lapangan. Jabatannya penasihat teknik, tapi tugasnya direktur teknik. Karena seorang penasehat itu hanya menunggu kalau diminta nasihat baru dia berikan. Tapi ini tidak, dia melakukan rekrutmen. Berarti mungkin begini, Bung Yes, dia gajinya penasihat, kerjaannya direktur. Bisa saja. Bisa saja. Sambil melihat gitu kan, mungkin 1-2 laga begitu ya. Karena sebelum ini kan posisi dirtek itu kan disebut-sebut akan diberikan kepada Louis van Gaal. Tetapi Louis van Gaal kan tidak mau. Mungkin karena faktor usia ya. Karena dirtek itu memang harus turun ke lapangan. Nah, datang Jordi Cruyff, saya kira itu mungkin nanti terjadi. Diubah dia, fungsinya tidak lagi penasehat tetapi direktur teknis. Sehingga dia lebih mobile, lebih dinamis turun ke lapangan. Apa keuntungannya buat timnas kita dengan Jordi masuk? Banyak. Karena dia bisa memberikan nasihat-nasihat secara, tadi kan disebut juga tuh, secara taktik strategi untuk tim Patrick Kluivert dengan timnya harus seperti apa.
Jadi juga tadi dia sebut nanti ada pembinaan usia muda yang akan dia lakukan. Juga dia sebut ada gairah yang lebih tinggi di sepak bola Indonesia dan itu akan sangat menguntungkan untuk Ya, pembangunan dan kalau kita sepak bisa bola ke depan. Ya, Bung Yes, kalau kita bicara tentang posisi Dirtek KW ini, penasihat teknik ini, dia akan menjadi bagian dari satu sistem kepelatihan. Betul. Ya kan? Betul. Artinya itu terkait dengan coach ya, dengan semua Yes. asisten-asisten dan sebagainya. Betul. Dia harus mampu sama kayak pemain kan langsung cepat bisa blend chemistry-nya terbangun begitu kan? Betul. Anda melihat tidak akan ada kendala dari bahasa, dari Oh budaya tidak, apa? justru sangat menguntungkan. Ada nilai plus di sana. Karena paket kepelatihan itu semuanya dari Belanda dan mayoritas pemain-pemain keturunan juga dari Belanda. Sehingga komunikasi yang terbangun baik secara resmi maupun tidak itu sudah cair. Nah, ketika kondisi cair ini terjadi dalam sebuah tim yang membutuhkan kerjasama, itu sebuah nilai plus yang sangat bagus untuk membangun tim itu ke depan menjadi lebih solid. Karena bagi pemain mereka akan dengan senang hati memberikan atau menyampaikan keluhan-keluhan kepada tim pelatih, dan tim pelatih pun dengan mudah akan merespons itu. Nah ini yang iklim ini tidak ada di zaman Sintayong, ya. Ketika pemain mau menyampaikan keluhan atau kritik, STY menolak semua. Beda gaya antara STY dengan. Jadi sangat menguntungkan ketika ada chemistry yang sama antara tim kepelatihan dengan para pemain nantinya. Oke, Bung Yes, Australia, apa yang harus kita antisipasi ketika menghadapi Australia nanti? Iya, pertama-tama mungkin secara teknis ya, secara teknis kita harus bermain dalam tempo yang sedang dulu. Oh, enggak dari awal langsung? Jangan, bahaya. Karena Australia pun akan mengantisipasi itu. Dan mereka pasti lebih dulu akan bermain ofensif, akan menyerang. Nah, dari sisi non-tenis, saya kira supporter-supporter Australia juga tidak terlalu fanatik ya. Mereka itu sudah kita juga dewasa. banyak diaspora di sana. Mereka dewasa dalam hal sopan santun, ya menghargai, ya hospitality-nya bagus ya. Sehingga saya kira dengan pemain-pemain kita yang sudah berpengalaman di Eropa tidak ada pengaruh dari sisi penontonnya. Bahkan di tribun juga pasti ada ratusan mungkin ribuan penonton Indonesia hadir di sana untuk memberikan support dukungan bagi tim nasional kita. Sehingga pesan saya itu aja, bahwa kita tetap percaya diri, bermain dengan ritme dan gaya kita untuk menghadapi Australia nanti. Jangan keluar dari pakem itu, kalau kita keluar bahaya. Artinya keluar lalu percaya diri berlebihan, bermain tidak lagi ikut irama atau instruksi dari pelatih, bermain lebih pada individual, nah ini nggak boleh. Karena kekuatan Belanda itu adalah kerjasama tim. Seorang pemain bahkan bisa mengisi 3, 4, 5 posisi sekaligus. Bisa bermain di posisi yang sama dengan kualitas yang sama. Nah itu yang harus dijaga dan mereka tahu itu. Dengan kekuatan gaya komunikasi Coach Patrick tentu itu bisa lebih matang ya di lapangan ya. Cuma saya menganalisa atau memprediksi karena ini merupakan permainan hidup mati tim Garuda kita. Jadi sejak babak pertama kita harus total attack begitu. Ternyata enggak menurut Anda ya? Tidak, saya kira itu biasanya kalau tim tamu ya. Pada umumnya tim tamu itu kalau memang kekuatan kedua tim itu berimbang, tim tamu itu tidak langsung bermain ofensif. Dia spare 10-20 menit untuk melihat dulu lawan melakukan apa, baru dia mulai keluar dengan aslinya. Bermain dengan aslinya, dengan pola aslinya. Itu sudah terbiasa dalam sepak bola itu. Tim tamu tidak selalu ofensif, kecuali perbedaan kualitas tim tamu dan tim tuan rumah berbeda, tim tamu di atas, nah itu dia bisa langsung ofensif untuk menyerang, menekan. Tetapi berimbang, dan dalam hal ini memang berimbang. Sehingga kita sebaiknya mengalah dulu. Jangan terlalu. Tapi kabarnya timnas Australia tidak dalam performa puncak. Itu memberikan keuntungan buat kita, Bung Yes. Tidak dalam performa puncak di sini terlalu umum ya. Apakah seluruh pemain tidak dalam kondisi puncak? Mungkin 1-2 saja. Itu hanya untuk menyenangkan kita. Nah yang begini-begini yang bahaya. Bahaya ya, jebakan Batman mungkin ini. Mungkin 1-2 saja yang tidak dalam kondisi terbaik. Tetapi Australia. Pasti dia punya pemain lapisan itu tidak beda jauh. Ada nama yang menurut Anda yang akan bisa menjadi batu sandungan utama kita nanti? Tidak ada yang menonjol. Tidak ada yang terlalu menonjol ya? Seperti zaman Harry Cowell dulu itu memang jelas kualitasnya jauh. Itu udah kualitas. Pelatih Australia sendiri bagaimana? Popovic ya. Saya kira dia akan melakukan yang terbaik.
karena dia mengganti pelatih yang lama ya, sehingga dan dari hasil yang sudah dia lakukan juga tidak jelek-jelek banget, tapi juga tidak mentereng banget. Tapi dia juga ditarget loh. Ya, targetnya ini akan dibuktikan lawan Indonesia nih. Dia tidak menang, selesai. Iya. Sehingga dia pun akan melakukan terbaik bersama timnya. Ya. Sama di kita juga, Sama Bung di Yes. kita juga. Kalau kita tidak Iya. menang, apa pilihan kita? Kalau tidak menang, bahkan kalah, habis ini bisa-bisa Kluivert dan timnya. Iya, iya. Ya. iya. Kalaupun kalah dengan selisih 2-3 digit, bahaya. Hmm. Karena itu tidak saja kita kalah, tapi hancur-hancuran. Karena dengan gol yang begitu banyak. Iya, iya. Kalau kalah dengan 1 gol, itu masih. Iya. Oke. Artinya 3 nama baru itu Anda yakin semuanya akan terjun? Tidak semuanya, sejak menit pertama. Yang Emil paling tidak prioritas ya? mungkin Dan James. Oke, Itu James. bisa bermain sejak menit pertama. Oke. Tetapi Emil Audero di bawah Mistar, kemungkinan tidak cadangan. Ya. Dan juga Joy Pelupesi mungkin tidak. Mungkin dia akan turun di babak kedua. Oke, dari prediksi line up Anda sendiri, siapa nama-nama yang kemudian akan jadi bintang nanti laga lawan Australia? Saya sebut dulu 11 pemain. Ya. Baru bisa yang menjadi bintang, Oke, ya kan? boleh. Iya. Oke. Di bawah Mistar Martin Paes. Oke. Bek kanan Kevin Dix. Ya. Duet di center back Jaiza sama Miss Hilgers. Di bek kiri ada Dan James. Di gelandang kiri ada Calvin Verdong. Verdong. Di tengah ada Ivar Jenner. Di kanan ada Tom Haye. Kemudian 3 depan ada Marcelino di kanan, ada Ole Romeni di Ole, ya. tengah, kemudian di kiri ada Rafael Struijk. Nah, yang bisa menjadi bintang nanti ada 2 pemain yang mungkin menonjol. Antara Tom Haye sama Calvin Verdong. Itu yang bisa akan Verdong sama Tom. iya, membuat sesuatu bagi Indonesia nanti. Oke, jadi skor akhir kita laga Australia berapa? Saya berharap 2-1. 2-1 untuk Ya, Indonesia. Untuk Indonesia. Oke, Ya. baik, kita tunggu sama-sama tanggal 20 Maret ya, Bung Hari Yes. Kamis, Berangkat jam di sana 4 sore. atau nonton bareng di sini? Nonton di sini saja. Oke, kita dukung dengan doa ya. Iya. Baik, terima kasih Bung Yes sudah Terima kasih. bersama kami Iya. dalam diskusi kali ini. Dan pemirsa, dialog ini juga mengakhiri program NTV Prime edisi hari ini. Atas nama rekan-rekan redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Doni De Keizer berterima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara. Merdeka!